Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini, di hari Senin, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan tentang kajian tazkiyatun nafas berkaitan dengan pensucian jiwa, pensucian hati, yang mana masih kita bahas bagaimana tema yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan penyakit riya. Di kesempatan kali ini ingin kami bacakan salah satu fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, di mana beliau pernah ditanya oleh salah seorang kaum muslimin berkaitan dengan riya. Pertanyaannya berbunyi, awaddu min samahatikum an tu'arrifu lana ar-riya'a syar'an wa kaifa natajannabuhu, jazakumullahu khairan. Sang penanya mengatakan, saya ingin dari Anda untuk menyampaikan kepada kami definisi riya secara syar'i, dan bagaimanakah caranya supaya kami bisa menjauhinya. Jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Maka kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala menjawab, kata riya dalam bahasa Arab ini merupakan bentuk kata benda abstrak dari kata kerja ra'a yura'i riya'an wa huwa mura'in. Ini pembahasan secara bahasa. Maka secara bahasa Arab, kata riya itu merupakan bentuk masdar, yaitu kata benda abstrak dari kata kerja waktu lampau ra'a, kemudian fi'il mudhari'nya adalah yura'i, nah baru masdarnya riya'an, kemudian sighah isim fa'ilnya adalah mura'in. Wal makna ala kulli hal, maknanya adalah annahu yaf'alu al-amala liyarahu nas. Riya ini adalah di mana seseorang melakukan amal supaya orang lain itu melihatnya melakukan amal. Contohnya, dia sholat supaya orang lain melihat dia sholat. Dia bersedekah supaya orang lain melihat dia bersedekah. Maka niat utamanya adalah supaya orang itu memuji dan menyanjungnya, atau supaya orang lain itu tahu bahwasanya dia bersedekah, dia sholat, berhaji, umroh, dan seterusnya. Dan demikian pula apabila ada seseorang yang dia membaca Al-Quran dengan keras, dengan tujuan supaya orang lain itu mendengarnya membaca Al-Quran sehingga orang lain itu memuji bacaannya, maka yang seperti ini juga termasuk dalam kategori riya. Namun karena anggota panca indera yang ini digunakan itu adalah pendengaran, supaya orang lain mendengar bacaan bagusnya, maka para ulama ini mengistilahkannya dengan sum'ah. Maka ada dua istilah, yang pertama adalah riya, yang kedua adalah sum'ah. Ini sebenarnya definisinya sama, yaitu beramal ibadah, niat utamanya adalah supaya dipuji-puji oleh orang lain. Kalau indera yang digunakan itu adalah mata, maka namanya riya.
Dia menampakkan khusyuknya sholat supaya orang lihat dia itu khusyuk sholat. Dia sedekah di hadapan orang lain supaya orang lain lihat dia itu sedekah. Maka ini karena indera yang digunakan itu adalah mata, maka namanya riya. Namun ketika indera yang digunakan itu adalah telinga, contohnya adalah seseorang membaca Al-Quran dengan keras dan membaguskan suaranya supaya orang lain dengar, kemudian orang lain itu memuji dan menyanjungnya, maka ini namanya sum'ah. Maka inti dari riya dan sum'ah itu adalah sama, yaitu melakukan sebuah amalan ibadah, niat utamanya adalah supaya orang lain melihat atau mendengarnya melakukan ibadah dan orang lain kemudian memuji-muji dirinya. Maka bukan ridho dari Allah yang dia inginkan, namun pujian dari orang lainlah yang dia harapkan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah sabda Nabi SAW yang kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, mengingatkan kita tentang bahaya riya dan sum'ah. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a ra'allahu bihi." Barang siapa yang dia riya dalam amal ibadahnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bongkar riyanya tersebut. Jadi apabila ada orang yang dia beramal ibadah, kok ternyata dia riya dalam ibadahnya, maka niscaya Allah lah yang akan bongkar riyanya tersebut. Allah akan perlihatkan kepada hamba-hamba Allah bahwasanya si fulan ini beribadah bukan karena Allah, namun karena ingin dilihat orang lain dan ingin dipuji. Allah akan bongkar. Wa man samma'a Allahu bihi, dan barang siapa yang dia melakukan amal ibadah supaya orang lain itu dengar bahwasanya dia melakukan ibadah, maka Allah sendirilah yang akan bongkar sum'ahnya ini. Allah akan bongkar bahwasanya dia mengeraskan bacaan Al-Qur'annya supaya didengar orang lain, supaya dipuji orang lain bacaannya bagus, maka ini Allah lah yang nanti kelak akan membongkarnya sendiri. Kata dalam hadis yang mulia ini, dengan tegas Nabi SAW menyatakan bahwasanya orang yang melakukan riya dan orang yang melakukan sum'ah ini nanti yang akan membongkar semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan permalukan hamba tersebut di hadapan hamba-hamba Allah. Allah akan pampangkan bahwasanya ini hambaku, menurut kalian itu melakukan amal yang hebat, namun sebenarnya dia bukan karena ingin mendapatkan ridhoku, tapi supaya ingin dipuji, supaya ingin dilihat, supaya ingin didengar. Maka Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang nanti akan membongkar kedok dari orang tersebut. Mungkin dari hadis ini kita mungkin bisa ambil kesimpulan, ya tidak perlulah kemudian kita bercapek-capek menuduh orang lain dia riya, dia sum'ah dan yang lainnya, karena yakinlah bahwasanya nanti Allah akan balas orang tersebut kalau seandainya memang dia benar-benar riya dan sum'ah. Kenapa kok kemudian Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang cukup memalukan bagi orang yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Karena sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh sekutu. Ketika hamba beribadah, Allah perintahkan ibadahnya ya hanya untuk Allah. Jangan untuk yang lain. Jangan dengan niatan yang lain.
Dan Allah tidak suka Allah disekutukan dengan apapun itu. Maka Allah tidak suka hambanya melakukan ibadah, tapi kok niatan utama hambanya melakukan ibadah adalah supaya dipuji orang lain. Orang bersedekah supaya dilihat orang lain bersedekah, supaya dipuji. Dia berjihad supaya dibilang sebagai pemberani dan pahlawan, kemudian dielu-elukan. Maka Allah tidak suka hal ini. Sebagaimana yang mungkin pernah kita bahas, bahwasanya 3 golongan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan hisab di hari akhirat itu adalah yang pertama ahlul Quran, yang kedua adalah mujahid fisabilillah, yang ketiga itu adalah orang yang dermawan. Yang ringkas cerita, masing-masing dari 3 kelompok hamba Allah ini kemudian dipampangkan nikmat-nikmat Allah, kemudian mereka mengakuinya, dan mereka ditanya oleh Allah, untuk apa nikmat yang aku berikan kepada kalian? Dan masing-masing menjawab dengan jawaban yang kurang lebih sama. Mereka mengakui, mengklaim bahwasanya nikmat yang Allah berikan ini mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah. Yang ahlul Quran, dia menjawab, saya gunakan nikmatmu ini untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya karena engkau. Yang berjihad fisabilillah mengaku bahwasanya ini saya habiskan harta saya untuk berjihad karena engkau. Yang kemudian orang kaya dermawan, dia katakan harta saya habiskan untuk berderma karena engkau. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kondisi hati hambanya. Allah katakan kepada semuanya, kadzabta, kamu bohong. Yang ahlul Quran, Allah bongkar kebohongannya. Tidak, kamu belajar Al-Quran, mengajarkannya supaya kamu ingin disebut sebagai alim. Adapun orang yang berjihad, kemudian dia meninggal dalam kondisi berjihadnya, kemudian Allah katakan, tidak, kamu bukan karena aku berjihadnya, namun supaya kamu dibilang sebagai pemberani dan pahlawan. Bagi orang yang berderma, Allah katakan, tidak, kamu tidak berderma karenaku, namun kamu berderma karena ingin orang lain memujimu sebagai orang dermawan. Maka Allah bongkar. Kamu gak ikhlas, kamu gak ikhlas, kamu gak ikhlas. Karena Allah tidak ridho suatu ibadah kok dilakukan harusnya untuk Allah, kemudian malah diniatkan dengan niat yang lain. Maka Allah permalukan. Maka ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini juga merupakan teguran bagi kita, bagi penuntut ilmu, ketika kita menyadari bahwasanya ilmu agama itu adalah sebuah hal yang sangat amat berharga bagi hidup kita, dan kita kemudian mulai melangkahkan kaki untuk mempelajari ilmu agama. Maka satu hal yang perlu kita jaga itu adalah keikhlasan niat dalam menuntut ilmu agama. Allah tidak akan ridho Anda semua belajar agama karena selain Allah. Tidak akan ridho. Dan yakinlah bahwasanya ketika Anda tidak berusaha memperbaiki hati Anda ketika menuntut ilmu agama, tidak berusaha untuk kemudian senantiasa mengikhlaskan perjalanan kita dalam menuntut ilmu agama itu karena Allah semata, maka niscaya kelak suatu ketika, entah kapan itu, apabila Anda tidak menterapi hati Anda, mentazkiyah hati Anda, Allah akan bongkar. Dan Allah tidak akan berkahi ilmu yang kita tuntut. Maka ini sebuah hal yang berbahaya bagi seorang penuntut ilmu agama. Ketika dia menuntut ilmu agama bukan karena ikhlas untuk Allah, namun supaya dianggap ustaz, supaya dianggap alim, supaya dianggap soleh, supaya dianggap lebih dari yang lain. Maka niatan-niatan seperti ini adalah niatan-niatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah,
Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala juga menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Hal yang paling aku takutkan bagi kalian adalah syirik asghar. Hal yang paling aku takutkan menimpa kalian, wahai umatku, adalah syirik asghar. Fasu'ila anhu, kemudian Nabi ditanya apa yang dimaksud dengan syirik asghar yang dimaksudkan oleh Nabi. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-riya. Maksud syirik asghar di sini adalah riya. Yang juga dinamakan sebagai syirik khafi. Namun bedanya dengan syirik akbar, untuk syirik asghar ataupun riya di sini, dia hanya membatalkan amalan yang terjangkiti riya. Beda dengan syirik akbar. Kalau syirik akbar ini membatalkan semua amalan. Tapi kalau syirik asghar yang dimaksudkan di sini adalah riya, itu hanya membatalkan amalan yang tercampuri riya. Namun sebagian ulama yang lain mentafsil, merinci. Misalkan sholat. Apabila seseorang ini di awal sholat itu adalah ikhlas karena Allah, kemudian di tengah perjalanan sholatnya kemudian muncul riya, dan dia senantiasa melawan riyanya, maka insyaallah ta'ala orang ini sholatnya masih bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan status sholatnya adalah seperti berjihad di jalan Allah. Namun ketika seseorang di awal itu ikhlas karena Allah, namun tiba-tiba di tengah perjalanan itu dia muncul riya, dan dia tidak berusaha untuk melawan riyanya sampai selesai sholat dan salam, maka sebagian ulama mengatakan, oh berarti ini sholat yang tercampuri riya dan sholatnya tidak bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang bagian yang ikhlas karena Allah, maka ini nilainya ikhlas. Adapun bagian yang riya, ini Allah nilai riya, Allah tidak terima. Misalkan 2 rakaat ini ikhlas, 2 rakaat yang lain riya, 2 rakaat yang ikhlas inilah yang kemudian diterima oleh Allah, 2 rakaat yang lain tidak. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Namun ulama yang lain berpendapat dalam rangka berhati-hati dalam masalah ini dengan mengatakan enggak diterima. Kenapa? Karena dari tengah sampai akhir ini dia tidak berusaha melawan riyanya, dan sholat itu adalah ibadah yang berhubungan, berkaitan dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Nah, ini ibadah yang satu kesatuan, tidak bisa terpisahkan. Maka dalam masalah ini yang tepat adalah ya Allah nggak terima. Lalu bagaimana dengan orang yang di awal itu dia motivasinya ibadah adalah riya, kemudian di tengah perjalanannya dia sadar ini adalah sebuah dosa, kemudian dia berusaha mengikhlaskan dirinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam masalah ini pun ulama berbeda pendapat, dan insyaallah ta'ala pendapat yang lebih tepat adalah insyaallah ta'ala ini seperti orang yang bertobat dari dosanya, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap terima amalan ibadahnya. Maka yang ditakutkan oleh Nabi SAW menimpa kita itu adalah riya. Dan riya ini sangat amat gampang menjangkiti orang soleh, atau setidaknya orang yang ingin jadi orang soleh. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala kemudian mengutipkan salah satu hadis qudsi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat akan berfirman kepada orang-orang yang riya ketika di dunia. Dengan Allah katakan, idhabu ila man kuntum tara'una fid dunya.
Silahkan kalian pergi menemui orang-orang yang dulu kalian menginginkan pujian mereka dengan riya kalian di dunia. Silahkan kamu pergi ke sana, ke sana. Yang dulu kalian riya menginginkan pujian dari orang-orang ini. Kemudian Allah katakan, fanduru. Maka kemudian hendaklah kalian lihat, hal tajiduna indahum min jazain. Apakah kemudian kalian mendapatkan balasan dari orang-orang ini? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Maka ini betapa ngerinya ketika Allah Subhanahu wa taala permalukan orang-orang yang riya di hari kiamat dalam bentuk Allah menyuruh pergi orang-orang riya tadi menemui dulu orang yang mereka harapkan pujiannya, orang yang mereka harapkan sanjungannya ketika di dunia, dan Allah katakan, coba lihat kamu dapat balasan enggak dari orang-orang ini? Tentunya tidak, karena ketika itu yang maha membalas hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu alaihi salatu wasalam, dan di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syurakai anisyirki. Aku adalah zat yang tidak butuh sekutu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi, maka barang siapa yang dia melakukan sebuah amalan, itu amalan ibadah, namun dia sekutukan aku dengan yang lain, taraktuhu wa syirka, maka niscaya aku akan tinggalkan orang tersebut dengan sekutu yang dia persekutukan aku. Allah katakan, aku adalah zat yang paling tidak butuh sekutu, tidak butuh tandingan. Maka barang siapa yang dia melakukan amalan yang hakikatnya harusnya dia adalah amalan ibadah, namun dia sekutukan denganku dengan sesuatu yang lain, maka Allah katakan, aku akan tinggalkan orang tersebut dengan sekutunya. Allah biarkan. Dan tentunya ini adalah sebuah hal yang sangat amat mengerikan bagi seorang hamba ketika Allah biarkan. Apa yang dimaksud dengan Allah membiarkan? Ya Allah tinggalkan, Allah tidak berikan rahmatnya, Allah tidak berikan keberkahannya, ditinggalkan, dia terombang-ambing bersama dengan sekutu selain Allah Subhanahu wa taala yang dia sembah. Maka termasuk dalam hal ini, dalam kaitannya dengan riya, maka ketika seseorang itu beramal ibadah kok menginginkan pujian dari orang lain, nah itulah sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Harusnya amal ibadah ini murni dia lakukan untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah, kok dia niatkan untuk mendapat sanjungan dan pujian. Maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala menyampaikan, fal wajibu 'alal mu'min an yahdhara dzalik. Maka sebuah hal yang wajib bagi seorang mukmin untuk mewaspadai riya. Wa an takuna a'maluhu lillahi wahdah. Dan hendaknya dia jadikan semua amalnya itu hanya untuk Allah semata. Dia sholat hanya untuk Allah, dia puasa hanya untuk Allah, dia bersedekah hanya untuk Allah, dia inginkan pahala dari Allah, dia inginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula ketika dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia melakukan haji, dia melakukan umrah,
dan dia menjenguk orang sakit, maka tidak lain yang dia cari adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan supaya orang lain melihatnya berbuat baik, bukan supaya orang lain memuji dirinya, bukan supaya orang lain mengeluh-elukannya. Maka ini merupakan sebuah kewajiban bagi seorang mukmin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Kahfi ayat 110. Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan shaliha. Maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia sekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka di antara lawan dari ikhlas itu adalah riya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu terjangkiti riya ataupun sum'ah, maka sebesar itu pula kemudian turun keikhlasannya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila penyakit riya ini tidak segera kemudian ditangkal dan ditanggulangi dan terdeteksi, maka sebagaimana tadi kami sampaikan, ancaman Allah itu sangat amat menakutkan. Taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia dengan sekutu yang aku dipersekutukan dengannya. Maka akan ada orang yang dia tidak menyadari bahwasanya dia riya, dia akan kemudian dengan mudahnya memposting semua amalan ibadahnya supaya demi dapat pujian. Dengan mudahnya orang kemudian menyebarkan bahwasanya dia adalah ahli salat malam tanpa menyadari bahwasanya teladan salaful ummah dalam masalah salat malam itu beliau malah menyembunyikannya dari pandangan orang lain. Maka mungkin dia melakukan ibadah dengan ibadah yang besar, namun dia tidak sadar bahwasanya dia telah terjangkiti penyakit riya, dan inilah yang kemudian membuat amalannya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kaum muslimin dan muslimah, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, tidak heran para ulama itu banyak dalam kitab-kitab mereka mencantumkan hadis innamal a'malu binniyat di awal kitab yang mereka tulis. Supaya apa? Supaya betul-betul kitab yang mereka tulis itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan menginginkan keinginan-keinginan yang lain. Supaya tidak terjangkiti penyakit ingin dipuji dengan tulisannya. Wah, ini alim sekali, Masya Allah, dan yang lain. Dan yakinlah bahwasanya apabila Anda beramal dengan amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan amalan Anda. Maka bukti yang nyata dalam masalah ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antara contoh ulama yang ini dalam bidang tulis menulis kelihatan betul keikhlasannya itu adalah Imam An-Nawawi rahimahullah taala, di mana tidak ada satu masjid pun kecuali di situ ada kitab beliau Riyadhus Shalihin. Maka Allah kekalkan, Allah abadikan. Meskipun sebenarnya banyak kitab-kitab hadis yang lain yang ini ditulis oleh para ulama yang sezaman dengan beliau, namun yang lebih dekat dengan kaum muslimin itu adalah kitab hadisnya Imam An-Nawawi, yaitu Riyadhus Shalihin. Setidaknya mungkin gak kenal sama penulisnya, tapi tahu kitabnya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Mungkin gak tahu arti kitabnya, tapi tahu namanya Riyadhus Shalihin. Artinya apa gak ngerti. Pokoknya ya kitabnya dipelajari Riyadhus Shalihin. Sesesat apapun orang, pasti dia setidaknya minimal itu pernah belajar hadis dalam Riyadhus Shalihin. Para ulama menyampaikan, nah ini adalah di antara bukti nyata bahwasanya memang semoga Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mengetahui tentang hal ini,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memang menetapkan bahwasanya Imam An-Nawawi rahimahullah taala ketika menulis kitab-kitab beliau, contohnya Riyadhus Shalihin dan kitab beliau yang lain, itu adalah memang betul-betul beliau menjaga keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pujian, bukan karena ingin dieluk-elukan, bukan. Bukan supaya orang sepeninggal beliau kemudian memuji-muji beliau, tidak. Tapi semata-mata karena ini adalah merupakan ladang amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian beliau menulis kitab-kitab beliau. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka satu konsep kita dalam beramal yang perlu kita pegangi itu adalah dengan senantiasa menjaga keikhlasan. Karena kaidah dalam agama kita adalah makana lillahi abqa. Segala sesuatu yang itu dilakukan ikhlas karena Allah, maka niscaya itu akan kekal dan abadi dan Allah akan kekalkan. Tapi ketika Anda melakukan amal ibadah yang harusnya Anda tujukan kepada Allah, tapi kok ternyata Anda ingin supaya dipuji orang, supaya dilihat orang, supaya Anda dinilai sebagai orang baik, orang soleh, maka ini adalah niat-niatan yang bertolak belakang dengan keikhlasan dalam ibadah, dan Allah tidak akan berkenan menerima amalan-amalan yang diniatkan seperti ini. Oleh karena itulah pernah kami sampaikan mungkin nasihat bagi mungkin teman-teman yang masih belum menikah, baik ikhwan ataupun akhwat, maka jangan sampai campuri niatan Anda menuntut ilmu supaya gampang dapat jodoh. Nek ngaji tingkat kualitas keikhwanannya jos. Begitu pula dengan akhwat, apalagi bisa bahasa Arab, apalagi hafal. Ketika Anda campuri niat Anda menuntut ilmu agama ini dengan niatan tadi supaya dapat mudah gampang dapat jodoh, meningkatkan kualitas keikhwanan dan keakhwatan, maka ini adalah di antara hal-hal yang sangat amat rawan untuk kemudian bisa termasuk dalam niatan selain karena Allah dalam menuntut ilmu. Ini penyakit. Dan di antara ulama yang memberikan nasihat dalam masalah ikhlas dalam menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu adalah Ibnul Mubarak, di mana beliau pernah menyampaikan nasihat. Beliau mengatakan satu hal yang paling berat untuk kami perbaiki itu adalah dalam masalah hati. Karena dia berbolak-balik. Di satu waktu menuntut ilmu ikhlas, di waktu yang lain tidak ikhlas. Di waktu yang lain Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala menyampaikan hal terakhir yang keluar dari hati kami itu adalah penyakit ingin dipuji, merasa senang dipuji. Penyakit terakhir yang keluar dari hati kami itu adalah penyakit ingin dan senang dipuji. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ulama sekali Ibnul Mubarak saja ini menyatakan demikian. Maka betapa memang sangat harus kita hati-hati dalam beramal, karena boleh jadi tanpa sadar amalan kita ingin pujian dari orang lain, ingin balasan dari orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi ini sangat amat rawan menjangkiti orang soleh, dan juga menjangkiti setidaknya orang-orang yang ingin menjadi orang soleh. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah sebagai pembahasan pelengkap dari apa yang kami sampaikan di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan riya. Maka ingatlah Nabi SAW menyampaikan, man ra'a ra'allahu bihi, wa man samma'a samma'allahu bihi. Barang siapa orang yang dia dalam ibadahnya riya ataupun sum'ah, maka niscaya Allah sendiri yang akan membongkar di hadapan hamba-hambanya bahwasanya hambaku ini dia beribadah bukan karenaku, namun karena ingin dipuji, karena riya, ingin dieluk-elukan dan disanjung-sanjung orang lain.
Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari penyakit riya ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan hati kita hati yang cenderung kepada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa semoga Allah tetapkan hati kita di atas iman, Islam dan juga takwa kepada Allah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan muwahhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampuri ibadah kita dengan satu apapun bentuk kesyirikan, baik syirik yang nyata ataupun syirik yang samar. Amin. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.